Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat, kali ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia yang akan membahas soal tryout ASPD Literasi Baca MKKS Bantul 2023 bagian 2 membaca sastra, yaitu nomor 12 sampai nomor 20. Tapi sebelumnya ingat, bagi yang memperhatikan video ini dengan baik, like, subscribe, serta share video ini, semoga mendapat nilai 100 dalam ujiannya. Baiklah, kita lanjutkan. Pada bagian kedua ini, yang akan kita bahas adalah materi nomor 12, menjawab pertanyaan dengan kata tanya di mana. 13, unsur intrinsik karya sastra. 14, makna kata kias. 15, memaknai bagian teks. 16, memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. 17, menentukan amanat cerita. 18, menentukan tema cerita. 19, menentukan nilai-nilai cerita. Dan 20, menentukan keteladanan tokoh cerita. Namun sebelumnya kita akan membahas nomor 9 karena pada video pertama nomor 9 kelewat. Nomor 9 yaitu menentukan informasi tersurat pada karya sastra atau hal yang akan terjadi. Di soal ini yang ditanyakan adalah hal yang terjadi jika Adi mengindahkan peringatan ibu adalah bahwa mengindahkan berarti mempedulikan, memperhatikan atau meresapkan ke dalam hati, nasihat dan sebagainya. Jadi intinya di sini ada nasihat ini. Ketika di pasar, ibunya menasihati Adi. Adi, kalau jalan-jalan pelan-pelan. Nah, lorongnya licin, kata ibu pada Adi. Tapi Adi malah menjawab, tapi ini seru sekali bu. Timbal Adi ceria. Berarti ini Adi tidak mengindahkan atau mempedulikan nasihat dari ibunya. Apa yang terjadi? Ternyata peringatan ibu benar. Bruk, Adi jatuh tergelincir di lorong yang licin. Kenapa tergelincir di lorong yang licin? Ini akibat Adi tidak mengindahkan atau mempedulikan nasihat dari ibunya. Maka di sini hal yang terjadi jika Adi mengindahkan. Kalau tidak mengindahkan kan tergelincir. Berarti kalau mengindahkan atau mempedulikan nasihat ibunya, tentunya Adi tidak akan tergelincir, maka kita tentukan pilihannya. Kalau A, kaki Adi tidak akan bengkak karena kesleo. Nah, di sini tidak ada penjelasan tentang kaki bengkak ya. Tapi di sini hanya kaki sakit karena terkesleo. Sedangkan B, tidak perlu menggendong Adi pulang. Di sini juga tidak ada cerita menggendong. C, Adi tidak bisa menemani ibu berbelanja. Ini juga salah, karena jika mengindahkan harusnya malah bisa menemani ya. Tapi D coba, Adi tidak akan tergelincir di lorong. Nah ini yang paling tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya, jadi sangat mudah ya. Kita lanjutkan. Nomor 12, menjawab pertanyaan. Di sini yang ditanyakan adalah di mana beruang mencari makan. Beruang mencari makan di A, hutan, B, pohon, C, rumah, D, sarang. Di sini jelas disebutkan di kalimat pertama ini. Suatu hari seekor beruang berjalan-jalan di hutan untuk mencari makan. Berarti mencari makannya di mana? Ya di hutan tentunya. Bukan di pohon, bukan di rumah, juga bukan di sarang, tetapi di hutan. Maka jawabannya adalah A. Lanjut nomor 13. Menentukan unsur intrinsik karya sastra. Di sini juga ada cerita di mana yang ditanyakan yaitu unsur intrinsik karya sastra berupa latar, tempat, kutipan cerita tersebut. Latar tempatnya apakah A, di rumah dan kamar, B, dapur dan lorong, C, dapur dan rumah, atau D, kamar dan dapur. Nah, kalau kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada kalimat kelima anak perempuan itu berlarian memasuki kamar Runi. Di lantainya ada kasur lebar yang membentang.
Rooney memimpin teman-temannya menyerbu kasur tersebut. Mereka tertawa dan bercanda sampai terdengar suara Bu Dini. Nah, ini berarti kan mereka bercanda bersama itu terjadinya apa? Di kamar. Kemudian di sini juga disebutkan lagi di sini. Mereka rame-rame berjalan di lorong panjang menuju dapur. Nah, ini hanya berjalan ya di lorongnya. Kemudian Bu Dini menjelaskan tentang sukun kepada anak-anak perempuan itu. Berarti Bu Dini menjelaskan tentang sukun kepada anak-anak perempuan itu ya di dapur. Maka di sini latar yang tepat adalah yang pertama kamar, karena mereka ini pada bercandanya di kamar. Kemudian mendengarkan penjelasan dari Bu Dini juga dapur ya, di sini ada dapur ini. Jadi simpulannya latar yang tepat itu bukan rumah dan kamar, karena kalau rumah itu kurang spesifik, sedangkan ini yang diminta adalah lebih spesifik, yaitu kamar. Kemudian dapur dan lorong. Dapur ini sebenarnya betul, tapi lorong kurang tepat karena lorong ini hanya dilewati saja, tidak untuk tempat mendengarkan penjelasan. Kemudian C, dapur dan rumah. Ini dapur sebenarnya tepat, tetapi rumah ini kan kurang spesifik, jadi tidak tepat. Sedangkan D, kamar dan dapur, ini cocok. Kamar dan dapur. Berarti jawabannya adalah D, kamar dan dapur. Selanjutnya adalah nomor 14, yaitu menentukan makna kata kias. Nah, di sini ada sebuah bait ya, bait pantun ya. Mari tuntut ilmu tanpa jemu, bulatkan tekad untuk terus maju, jangan lengah dunia menipu, agar cerah masa depanmu. Yang ditanyakan adalah makna kata kias lengah ya, di sini ada ya di baris ketiga, jangan lengah dunia menipu. Ini yang ditanyakan makna kias, tapi kalau dicari di kamus, lengah ini berarti lalai atau kurang perhatian, kurang hati-hati, kurang awas. Ada juga yang berarti bermalas-malas. Tapi di sini jangan lengah dunia menipu. Maksudnya supaya kita itu jangan lengah terhadap dunia, yang dunia itu adalah menipu. Maka lebih tepat di sini adalah lalai. Jawabannya lalai. Kalau malas ini kurang tepat, masa jangan malas dunia menipu, kan kurang tepat. Tapi kalau jangan lalai dunia menipu, ini pas. Jadi jawabannya A, lalai. Kita lanjutkan nomor yang ke-15, menggali informasi tersirat pada karya sastra, yaitu memaknai bagian teks. Perhatikan cerita berikut ini tentang kerbau dan burung jalak. Di sini yang ditanyakan adalah makna kalimat yang bercetak tebal pada cerita tersebut. Adalah di sini yang cetak tebal ini. Kamu lagi, jawab kerbau malas. Jadi ceritanya ini jalak itu sudah lama berteman dengan kerbau. Meskipun begitu, kerbau tidak peduli dengan keberadaan temannya itu. Seperti pagi ini, jalak selalu menyapa kerbau dengan ramah. Pagi Pak Kerbau, yang baik hati, sapa jalak dengan ramah, tetapi malah dijawab, kamu lagi, jawab kerbau malas. Jadi kerbau justru malas dengan kedatangan si burung jalak ini. Maka makna kalimat yang dicetak tebal ini, kalau misalnya kerbau hanya diam saat disapa burung jalak, ini tidak tepat ya, karena ketika burung jalak ini menyapa, kerbau tidak diam tapi menjawab, walaupun jawabnya tidak suka ya ini, kamu lagi gitu ya. Kalau B, jalak menyapa kerbau yang baik hati dengan ramah. Ini memang betul ya, ada burung jalak itu menyapa kerbau, sapa jalak dengan ramah. Tetapi kan ini bukan yang bercetak tebal, jadi jelas B juga tidak tepat. Sedangkan C, kerbau yang kurang senang dengan kedatangan jalak, ini tepat ya, karena memang si kerbau ini dengan kata-kata kamu lagi jawab kerbau malas, berarti kan dia nggak suka dengan kedatangan jalak. Sedangkan D, kerbau kurang menyukai sikap jalak yang mengganggu tidurnya. Nah, di sini tidak ada yang menceritakan kalau jalak itu mengganggu tidur kerbau. Jadi makna kalimat yang dicetak tebal ini adalah ini yang tepat, C, kerbau yang kurang senang dengan kedatangan jalak. Selanjutnya nomor 16,
yaitu memprediksi kejadian berdasarkan isi cerita. Nah, di sini ada cerita tentang kancil menasehati buaya agar tidak memaksa kerbau. Bukankah kerbau sudah menolongmu? Jika tidak ditolong, maka kamu masih terjepit pohon besar itu, imbuh kancil. Baiklah kancil, terima kasih atas nasihatmu, jawab buaya. Kerbau, maafkan aku, sesal buaya kepada kerbau. Nah, yang ditanyakan akhir dari penggalan cerita tersebut. Akhir dari penggalan cerita tersebut adalah kita ambilkan dari yang bagian akhir ini. Di sini bagian akhir itu kerbau, maafkan aku. Dia ada permintaan maaf dari si buaya kepada kerbau. Ini juga ada sesal buaya kepada kerbau. Maka kalau diambilkan dari ini, kerbau akan dimangsa oleh buaya, ini tidak tepat karena tidak jadi dimangsa. Sedangkan B, kancil menasihati buaya dan kerbau, ini juga betul menasihati, tetapi ini bukan akhir dari cerita. Sedangkan C, buaya mengucapkan terima kasih kepada kancil, ini juga ada ini terima kasih atas nasihatmu, tapi ini bukan akhir cerita juga. Tapi coba kalau D, buaya menyesal dan meminta maaf kepada kerbau, ini sesuai dengan yang terakhir ini ya. Buaya menyesal. Nah, di sini ada sesal buaya kepada kerbau dan meminta maaf kepada kerbau. Nah, maafkan aku kepada kerbau, kan berarti sesuai. Jadi jawaban yang paling tepat akhir dari penggalan cerita tersebut adalah D, yaitu buaya menyesal dan meminta maaf kepada kerbau. Kita lanjut yang nomor 17, yaitu menentukan amanat cerita. Perhatikan cerita berikut. Yang ditanyakan adalah amanat dalam cerita tersebut. Nah, ini ceritanya Pak Bobon itu mendapatkan undangan hajatan pernikahan di 2 desa. Sayangnya kedua acara tersebut bersamaan. Pak Bobon bingung mau memilih yang mana. Pak Kadir mengusulkan agar ia pergi ke desa utara yang acaranya lebih meriah. Saat menuju ke sana, dia bertemu Pak Doyok yang memberitahu bahwa masakan di desa selatan sangat lezat. Pak Bobon pun menuruti perkataan Pak Doyok. Akhirnya Pak Bobon tidak mendapatkan apa-apa ya, karena sudah bolak-balik jadi acaranya telat. Itu seperti ini. Amanat dalam cerita tersebut adalah A, kita tidak boleh mudah putus asa. Nah, ini kayaknya tidak tepat karena ini bukan masalah putus asa ya. B, jangan mudah goyah dalam pendirian. Nah, ini tepat ya sepertinya, karena di sini kan si Pak Bobon ini mudah sekali goyah. Udah mau ke utara tapi nggak jadi karena katanya di selatan yang makanya lezat kan goyah. Sedangkan C, jangan mudah mengikuti saran orang lain. Ini juga tidak tepat. Mengikuti saran orang lain itu sebenarnya tidak apa-apa kalau saran itu memang baik untuk dirinya. D, kita tidak boleh serakah dalam hal makanan. Nah, di sini juga tidak mesti serakah karena makanan ya, karena di sini kan maunya ke utara karena acaranya meriah. Tapi akhirnya goyah karena katanya yang di selatan itu namanya lezat. Yang paling tepat jawabannya adalah ini. Amanat dalam cerita tersebut adalah B, yaitu jangan mudah goyah dalam pendirian. Kita lanjutkan yang nomor 18, yaitu menentukan tema cerita. Yang ditanyakan adalah tema cerita tersebut. Arya ingin pergi ke Malioboro bersama 2 temannya. Mereka menunggu bus Trans Jogja di halte. Saat itu ada seorang nenek yang juga sedang menunggu bus. Tak beberapa lama bus yang ditunggu datang. Arya segera membantu nenek tersebut untuk masuk ke bus dengan sopan. Arya menyilakan nenek itu untuk duduk dengan nyaman. Sikap Arya mendapat acungan jempol dari kedua temannya. Tema dalam cerita tersebut, apakah A, persahabatan? Ini tentunya bukan ya, karena di sini tidak ada cerita tentang persahabatan antara teman atau antara Arya dengan nenek, bukan. B, budi pekerti. Nah, ini yang tepat ini karena apa? Ini kan menggambarkan kebaikan si Arya ini ya dalam menolong seorang nenek, membantu nenek naik ke bus. Jadi ini budi pekerti. Tapi kalau kesehatan ya nggak nyambung lagi, ini bukan tentang kesehatan, tentang pendidikan juga bukan. Maka yang tepat adalah B, yaitu tema dalam cerita tersebut adalah budi pekerti.
Kita lanjutkan nomor 19, yaitu menentukan nilai-nilai cerita. Di sini ada cerita tentang semut dan belalang, di mana semut ini rajin tapi belalang malas-malasan. Nah, yang ditanyakan adalah nilai moral positif dari tokoh belalang dalam cerita tersebut. Adalah yang ditanyakan sifat positif dari belalang, nilai moral positifnya. Nah, di sini A, berani meminta makanan dan minta maaf pada semut. Nah, ini sepertinya kurang tepat. Tapi kalau B, bersikap ceria, suka bersenang-senang dan banyak teman, ini bukan termasuk moral positif. C, menyesali perbuatannya dan berjanji akan bekerja dengan keras. Atau D, mau mendengar seluruh nasihat dan meminta maaf pada semut. Nah, di sini di akhir kalimat ini ada pernyataan menyesal. Ia menyesal tidak mendengar nasihat semut. Ia berjanji akan bekerja keras. Artinya dia menyesal karena sebelumnya pas musim kemarau tidak bekerja keras untuk mengumpulkan makanan. Nah, pas musim hujan ini dia kelaparan karena tidak punya makanan. Maka menyesal dia. Nah, menyesal ini sesuatu moral yang positif. Maka yang paling tepat ini C. Nilai moral positif dari tokoh belalang dalam cerita tersebut adalah C, yaitu menyesali perbuatannya dan berjanji akan bekerja dengan keras, seperti kalimat di sini ya. Kita lanjutkan nomor yang terakhir, yaitu nomor 20, yaitu menentukan keteladanan tokoh cerita. Di sini yang ditanyakan adalah keteladanan tokoh Tito pada cerita tersebut, di mana disebutkan di sini bahwa Tito dan Kenji itu jajan di kantin sekolah. Kenji membeli sosis bakar seharga 2.000, sedangkan Tito memesan soto dengan harga 3.000. Meski antrean cukup banyak, mereka rela mengantre. Kenji membayar dengan uang pas, tapi Tito membayar dengan uang 5.000. Tapi ia dapat kembalian uang 3.000, berarti ada kelebihan uang 1.000. Tito pun segera mengembalikan kepada Pak Basri, penjual toko. Maka jelas di sini ya, jawabannya ini jujur dalam membayar makanan. Kalau A, adil dalam membagi makanan, juga tidak tepat. C, selalu membayar dengan uang yang pas, juga tidak tepat. Sedangkan D, berani mengakui kesalahan yang diperbuat. Ini Sudito nggak punya salah apa-apa ya, keliru malah jualnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan silahkan simak dengan sebaik mungkin agar nanti bisa mengerjakan soal ASPT dengan baik. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe bagi yang belum. Serta jangan lupa juga kerjakan soal latihannya yang ada di kolom deskripsi video ini. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.